Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda kembali menyaksikan Kepri hari ini. Edisi Rabu 10 Januari 2024 bersama saya Samarsita. Beragam informasi seputar Kepulauan Riau telah dirangkum oleh tim kami. Berikut berita selengkapnya. Saudara, kita masuk ke informasi yang pertama. Bupati Bintan meminta agar tim terpadu menindak tegas aktivitas di PT iWood Smart Home International di kawasan Galang Batam, Kecamatan Gunung Kijang yang beroperasi tanpa memiliki izin lengkap dan berada di kawasan hutan. Bupati Bintan Robi Kurniawan meminta agar tim terpadu tidak main-main dalam menangani masalah perizinan. Dirinya meminta agar tim terpadu menindak tegas jika memang aktivitas di kawasan Galang Batang tidak memiliki izin lengkap, apalagi berada di kawasan hutan. Selain itu, dirinya juga akan menindak tegas ASN-nya jika ada yang main-main atau menerima sejumlah upeti dalam aktivitas ekspor dan impor. Serta pengurusan perizinan di PT iWood Smart Home International. Pasarnya meskipun sudah dilarang beraktivitas, pihak perusahaan masih melakukan aktivitasnya seperti biasa. Saya rapat OPD nanti juga kita sinkronkan aja, jangan sampai saling lempar-melempar. Itu ada kabar tak enak juga Pak, ada upeti infonya dari situ. Tindak tegas, kita tindak tegas siapa yang menerima upeti dan lain-lain. Kalau di ASN yang ini ya kita berikan sanksi. Nanti saya cek dulu besok pagi, kan besok pagi rapat OPD. Bagaimana hasil ini? Karena kemarin kita serahkan kepada tim terpadu. Jadi ya, kan begini, nanti besok kita tanyakan dulu. Tapi yang jelas kalau saya ya tindak tegas. Kan lihat sendiri yang timbul-timbul ini kita tindak tegas, kita juga yang turun. Pantauan di lokasi meskipun tim terpadu yang terdiri dari DPM PTSP, Satpol PP, DLH, PUPR, dan Disperindak Bintan telah melarang adanya aktivitas di PT iWood ini. Namun pihak perusahaan masih melakukan kegiatan ekspor dan impor barang furnitur dari Cina dan dikirim kembali ke Amerika melalui pelabuhan bongkar muat Seikolak, Bintan Timur. Dari Kepulauan Riau, Sumartono TVRI Kepri melaporkan. Seorang pecatan Polri ED melakukan pembegalan menggunakan senjata api di Batam. Pria 30 tahun itu berhasil membawa kabur sepeda motor dan barang-barang berharga milik korban. Aksi perampokan tersebut dilakukan pelaku pada dini hari di kawasan Kemo Industrial Park. Tersangka menghampiri korbannya sedang menunggu temannya di halte kawasan industri. Tersangka berpura-pura sebagai seorang polisi dan meminta korban menunjukkan identitasnya. Lalu tersangka meminta korban untuk mengikutinya. Tersangka merupakan pecatan Polri yang bertugas di Polda Kepulauan Riau. Dipecat secara tidak hormat karena melakukan penganiayaan dan pembunuhan. Pelaku bebas pada 2022 setelah divonis 12 tahun penjara. Tepatnya depan perumahan Pelamo Garden, pelaku memberhentikan korban dan menyuruh untuk turun dari kendaraan. Lantaran korban yang tidak mau turun karena ingin mempertahankan sepeda motornya, pelaku pun menodongkan senjata api ke kaki korban. Korban yang ketakutan langsung turun dari sepeda motor. Usai polisi mendapat laporan tindak kejahatan, Polda Kepulauan Riau langsung memburu pelaku. Dia ditangkap polisi di Kampung Aceh Simpang Dam, Kelurahan Muka Kuning. Polisi juga mengamankan seorang pelaku lainnya SSG yang turut membantu tersangka dalam aksinya. Dalam kasus ini, polisi juga amankan penadah berinisial R di Taman Raya. Modus pelaku mereka ada bertiga, dan bertiga itu mereka membagi peran masing-masing dengan modus seakan-akan mereka mengaku petugas dan menghentikan korban, dan ketika korban merasa curiga, korban berusaha lari. Namun demikian para pelaku melakukan pengancaman terhadap senjata rakitan dan pada akhirnya si korban itu menyerahkan motornya. Pakaian bebas. Dan menunjukkan senjata itu, Pak? Iya, menunjukkan senjata rakitan. Karena dengan itu, sekali lagi, mantan polisi atau bukan, kami akan mendalami kembali terkait masalah itu. Jadi, konteks flash di saat ini adalah pengungkapan
curat yang berhasil diungkap oleh anggota Polsek Batang Kota berkolaborasi dengan Subdit Jatarnas Polda Kepri. Akibat perbuatannya, ED dan SSG dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Sedangkan R dijerat pasal 480 KUHP tentang penadahan barang curian dengan ancaman 4 tahun penjara. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Saudara DPM PTSP Bintan meminta kepada Satpol PP untuk segera melakukan tindakan terhadap aktivitas di gudang ilegal di kawasan Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. DPM PTSP Bintan meminta kepada Satpol PP untuk segera melakukan tindakan terhadap PT iWood di kawasan Galang Batang, Gunung Kijang, Bintan. Aktivitas yang tidak memiliki izin di dalam kawasan hutan menjadi salah satu alasan DPM PTSP Bintan untuk menghentikan aktivitas penyimpanan barang-barang impor dari Cina. Selain itu, izin mendirikan bangunan gudang yang tidak dimiliki juga menjadi tugas Satpol PP Bintan sebagai penegak perda untuk melakukan tindakan terhadap aktivitas yang dilakukan pihak perusahaan. Untuk itu, Kabid Pengawasan dan Penanaman Modal DPM PTSP Bintan, Rory Andri HK mengatakan, setelah dilakukan rapat bersama tim terpadu, pihak DPM PTSP Bintan menyerahkan kepada Satpol PP agar segera melakukan penutupan di gudang ilegal di kawasan Galang Batang, Kabupaten Bintan. Jadi selanjutnya nih prosesnya di tangan Satpol PP. Proses selanjutnya berada di Satpol PP. Kita menyarankan apa tuh? Ya, Bang? Kita sarankan apa tuh dari Satpol? Kita sarankan dari pihak perizinan untuk segera menutup. Ya. Katanya ada pemasangan pelang nanti ya? Ada pemasangan pelang. Pelang itu per gudang atau satu kawasan itu? Atau disegel gitu, Bang? Nah, mengenai pelang per gudang atau satu kawasan, kita mesti tunggu jawaban dari Kementerian. Legal ya gudangnya ya? Gudangnya bisa dikatakan ilegal karena mereka tidak punya IMB. Otomatis sudah bisa ditutup semua ya? Sudah. Ayo Bu, sekali itu. Pantauan di lokasi meskipun tim terpadu yang terdiri dari DPM PTSP, Satpol PP, DLH, PUPRP, dan Disperindak Bintan telah melarang adanya aktivitas di PT iWood ini. Pihak perusahaan masih melakukan kegiatan ekspor dan impor barang furnitur dari Cina yang dikirim kembali ke Amerika. Sumartono, TVRI Kepri melaporkan. Saudara, informasi terkait lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah di Kepri hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Pesta Gendang Nusantara Malaka, Malaysia, pesta kesenian di serumpun Melayu, di mana komunitas seni asal Kabupaten Lingga tampilkan kesenian Melayu, sekaligus mempromosikan objek wisata Melayu melalui seni tarian. Ajang Pesta Gendang Nusantara di Malaka, Malaysia, diikuti sebanyak 31 komunitas seni yang berada di serumpun Melayu. Seperti negara Malaysia, Indonesia, Singapura, dan negara Brunei Darussalam. Ikut mewakili Indonesia di ajang Pesta Gendang Nusantara, komunitas seni sastra di laut asal Lingga ikut menampilkan tarian khas Melayu Lingga, puisi yang diiringi musik tradisional khas Melayu Lingga, sekaligus memperkenalkan kebudayaan Bunda Tanah Melayu. Ketua Rombongan Sastra di Laut, Abdul Ghani Atan Leman, mengatakan komunitas seni sastra di laut sangat bangga bisa ikut mewakili Indonesia di ajang internasional Pesta Gendang Nusantara. Malam hari ini cukup membanggakan dari Kabupaten Lingga, di mana komunitas sastra di laut ikut hadir
di dalam Pesta Gendang Nusantara di Melaka yang cukup meriah dan sangat luar biasa. Kita dari Lingga menampilkan 2 tarian sekali langsung, iaitu Ambung Gila dan Mandi Sapar, di mana jemputan dan undangan ini merupakan tahun pertama pada tahun 2024. Dan sekali lagi kita cukup bangga, sukses, luar biasa ikut serta dalam pesta tahun ini. Mudah-mudahan kita berharap tahun depan Kabupaten Lingga dapat tampil seperti yang kita saksikan pada malam hari ini. Dan perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lingga dengan ucapan terima kasih dari Tun Yang Amat Terhormat yaitu Datuk Ali Rustam dan juga Ketua Menteri Melaka, mengucapkan terima kasih dan salam kepada Bapak Bupati atas keikutsertaan pemerintah Kabupaten Lingga dalam mensukseskan Gendang Nusantara pada tahun 2024. Keikutsertaan komunitas seni asal Lingga di ajang Pesta Gendang Nusantara merupakan yang pertama kalinya bagi Lingga. Ini menjadi pengalaman berharga bagi Lingga dengan harapan bisa mengikuti di setiap tahunnya. Dari Lingga, Paino TVRI Kepri melaporkan. Saudara, kabar gembira untuk masyarakat Kepulauan Riau, terutama masyarakat Kepulauan Anambas. Pasalnya di tahun 2024 ini, maskapai penerbangan Susi Air telah menambah rute penerbangan ke berbagai bandara di wilayah Kepulauan Riau. Hal tersebut tentunya untuk mempermudah mobilisasi masyarakat untuk berpergian dengan moda transportasi udara. Susi Air merupakan pesawat perintis yang menghubungkan pulau-pulau yang ada di Indonesia, termasuk Kepulauan Riau dan Kepulauan Anambas. Dengan kapasitas yang memadai, Susi Air merupakan pesawat yang sangat diminati oleh masyarakat perbatasan seperti Kepulauan Anambas. Hal tersebut terlihat dari jumlah penumpang di setiap penerbangan yang selalu full seat. Koordinator operasional Susi Air di Bandara Letung, Raja Hermansyah menjelaskan bahwa saat ini Susi Air telah menambah rute penerbangan, yang mana penerbangan sebelumnya antaranya adalah Dabo, Tanjung Pinang. Kemudian Letung, PP Kini Susi Air telah membuka rute barunya yaitu Dabo, Tanjung Pinang, Karimun, Tambelan, Letung, Natuna, PP, kemudian Pekanbaru. 2 kali dalam seminggu ditambah dengan maskapai penerbangan lainnya. Saat ini untuk berkunjung ke Anambas sudah sangat mudah bersama Susi Air. Kalau untuk penerbangan perintis Susi Air itu melayani khususnya Bandara Letung dan Kepri itu sejak 2016, terutama khususnya Letung. Dan untuk rute di wilayah Kepri itu ada ke Tanjung Balai Karimun, ke Natuna, ke Tambelan, tentunya Tanjung Pinang. Dan Letung itu bisa didatangin lewat Tanjung Pinang. Di luar Kepri ada Jambi, Pekanbaru, Rengat, ada ke Kerinci. Itu terkoneksi, tapi kita mesti ke Bandara Tanjung Pinang. Yang terbaru rute yang dibuka nih Bang? Terbaru, untuk rute terbaru itu kita Letung tahun ini alhamdulillah mendapatkan 2 kali dalam 1 minggu, yaitu di hari Rabu dan Kamis. Tujuannya kemana aja tuh Bang? Untuk hari Rabu tetap ke Tanjung Pinang, namun di penerbangan hari Selasa itu Tanjung Pinang, Letung, Natuna. Nah di Natuna pesawat kita akan ron 1 malam, baru besok paginya terbang kembali ke Letung dan Tanjung Pinang. Harapan kita tentunya pertama dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat agar lebih untuk menambah rute, terutama rute kalau bisa harapan masyarakat 3 kali dan ada penerbangan kargonya. Raja Hermansyah berharap semoga semakin banyaknya rute tujuan penerbangan dapat menjadi moda alternatif untuk masyarakat Anambas, sehingga ekonomi akan bergerak maju seperti program Presiden Republik Indonesia tentang peningkatan ekonomi nasional di wilayah perbatasan, seperti Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu juga, untuk mempermudah mobilisasi masyarakat untuk bepergian antar kabupaten kota dan provinsi di Kepulauan Riau. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan.
Saudara, para petani kelapa di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kabupaten Natuna, yang merupakan daerah pengembangan perkebunan kelapa dengan harga jual kopra yang sangat rendah saat ini. Segelintir petani kelapa justru lebih memilih untuk menjual kelapa muda daripada harus mengolahnya menjadi kopra. Kopra adalah daging buah kelapa yang dikeringkan. Kopra merupakan salah satu produk turunan kelapa yang sangat penting karena merupakan bahan baku pembuatan minyak kelapa dan turunannya. Dalam 1 kilogram kopra membutuhkan 4 biji kelapa. Biasanya petani dapat menghasilkan kopra sebanyak 3 ton per hektar setiap tahun di Natuna. Musim panen tanaman kelapa dilakukan 3 bulan sekali dalam setahun dengan rentang waktu 4 bulan. Minyak yang dihasilkan dari kopra putih digunakan terutama untuk minyak makan atau goreng dan untuk minyak campuran untuk produk margarin, kosmetik, parfum, sabun, pelembab, campuran coklat, es krim, bahan farmasi dan kebutuhan industri lainnya. Yunus 45 tahun, salah seorang pengrajin kopra di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, mengatakan dengan harga jual kopra yang hanya 5.000 per kilo, tidak sebanding dengan usahanya mengelola kelapa menjadi kopra. Beda cerita jika dirinya menjual hasil kelapa muda dengan harga jual 5.000 per biji ke pasar. Pertimbangan ini yang membuat dirinya dan beberapa keluarga tidak lagi mengolah kopra, sekalipun menjadi salah satu sumber daya alam khas dari Natuna. Dia mengatakan pada 2020 harga kopra anjlok sampai 3.000 per kilogram. Sehingga saat itu para petani sudah berkurang untuk memproduksi kopra karena tidak sebanding dengan biaya produksi. Dan saya mengharapkan harga kopra minimal bisa bertahan di angka 12.000 per kilogram. Bahkan bisa naik hingga 15.000 per kilogramnya agar para petani hidup lebih sejahtera. Ia menjelaskan para petani kelapa selama ini dalam memasarkan kopra bergantung pada tengkulak atau pengusaha pengumpul, sehingga mereka lebih dominan dalam menentukan harga yang terkadang sangat merugikan petani. Walau jauh di perbatasan, tidak sulit menjual hasil pertanian dengan adanya kapal tol laut. Maka para pengusaha pengumpul kopra kini lebih mudah mengirim kopra ke industri ke Pulau Jawa dengan biaya yang lebih baik. Para petani Natuna berharap jika pemerintah memang masih menginginkan kopra terus diolah masyarakat, maka harga jual di pasaran harus diperhatikan dengan mempertimbangkan usaha dan kerja keras petani dalam mengolah kopra tersebut. Karena semua itu berujung pada kesejahteraan petani dari hasil jual kopra itu sendiri. Para petani meminta kepada pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya agar membantu menjaga kestabilan harga kopra di daerah ini. Di antaranya dengan memanfaatkan badan usaha milik daerah atau BUMD untuk menampung kopra petani. Selanjutnya dikirim ke industri agar para tengkulak tidak seenaknya memainkan harga yang sering terjadi selama ini. Dari Natuna, Riki Rinovski melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kepri hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Saudara, panen durian di musim penghujan awal tahun 2024. Petani durian banyak merugi, buah durian banyak yang busuk, dan jumlah durian yang bisa dijual pun sedikit. Per hari hanya mencapai 20 buah durian. Seperti yang terpantau di kebun durian Kampung Cilatip, Desa Air Batu, Kecamatan Singkep Barat, Selasa 9 Januari 2024, petani durian banyak memungut durian busuk efek tingginya curah hujan di musim ini. Selain faktor hujan yang terjadi hampir setiap hari, banyak buah muda jatuh akibat hama tupai dan monyet, di mana pohon durian berada di tengah hutan sehingga jarang terpantau. Petani durian Kampung Cilatip, Nur Amin, mengatakan, panen durian di musim penghujan kali ini berkurang, banyak buah yang busuk dan sedikit yang bisa dijual. Kalau durian ini kurang itu bang, kurang bagus lah sekarang nih. Karena mungkin kebanyakan hujan kan.
Dia banyak yang gagal panen lah istilahnya nih. Banyak busuk, sekitar 180 yang berbuah sekitar 100 lah. Pokoknya per harinya tuh sekitar 20-an gitulah, 20 yang jatuh gitu. Udah sekitar jalan 2 minggu. Karena untuk satu buahnya ada yang 50, tergantung buah lah, Pak. Tergantung ukuran berarti. Nah, tergantung ukuran. Itu yang kualitas bagus ya? Ya, kualitas bagus. Jenis durian apa nih? Ini durian kampung lah, Pak. Durian kampung. Oke, jualnya kemana, Bang? Dijual ada penampung, kadang ada orang juga yang datang-datang gitu kan, beli 1-2. Sementara itu, untuk satu buah durian dengan kualitas bagus dijual oleh petani seharga Rp50.000 per buah. Panen sebelumnya setiap hari mencapai 100 buah untuk dijual. Dipanen kali ini hanya 20 buah durian yang dijual per harinya. Dari Lingga, Paino melaporkan. Saudara, Kepulauan Riau ternyata menyimpan banyak destinasi laut yang tak kalah indah dibanding pulau-pulau wisata lain di Indonesia, seperti Pulau Sedanau. Dari Laut Natuna ada ikan Napoleon menjadi primadona bagi warga Pulau Sedanau. Budidayanya menjanjikan karena harga jual mencapai Rp1 juta per ekor. Menjadi kota terapung, mayoritas warga Sedanau berprofesi sebagai nelayan dan pembudidaya ikan. Adapun salah satu budidaya ikan yang paling terkenal di Sedanau adalah ikan Napoleon. Bahkan bagi warga Natuna, ikan Napoleon menjadi sebuah anugerah karena bernilai jual tinggi. Apalagi ikan ini hanya dijumpai di kawasan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedanau adalah wilayah perkotaan bermarwah terbesar kedua setelah kota Ranai sebagai ibu kota Natuna. Yang membuat unik dari Pulau Sedanau adalah hampir 70% pemukiman warga berada di atas permukaan laut. Kondisi ini membuat kotanya berdiri di atas air laut Pulau Sedanau. Tidak hanya dikenal dengan keindahan kotanya yang berada di atas permukaan laut, atau disebut kota terapung. Daerah ini juga terkenal dengan pusat perdagangan. Hampir di sepanjang jalan Pelantar, berdiri bangunan rumah toko atau ruko yang menjual aneka barang. Mulai dari toko pakaian, toko kelontong, serta toko material. Pusat perdagangan ini yang membuat kota Danau terkesan modern. Jalanannya sudah beraspal membentang lurus ke laut, lalu bisa menyusuri permukaan pantai Pulau Sedanau untuk dihubungkan kembali meski berada di atas permukaan laut. Bangunan rumah-rumah penduduk walau berbahan kayu, namun terlihat sedikit elegan dan tertata rapi. Selain terkesan kota bermarwah terapung di atas permukaan laut, Pulau Sedanau juga memiliki pantai pasir marus yang sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat sebagai objek wisata utama di Pulau Sedanau. Kebanyakan warga Sedanau berprofesi sebagai nelayan yang cenderung untuk pergi memancing dan memanen sumber daya alam laut. Beberapa hasil tangkapan mereka ikan Napoleon ketipas. Ikan ini terutama ditemukan di terumbu karang di wilayah Indo-Pasifik. Jenis hamhen, ikan ini adalah salah satu ikan handalan masyarakat Pulau Sedanau Kepri dengan harga yang tinggi di pasaran. Di Hong Kong, daging ikan Napoleon yang lezat dan lembut bahkan dipercaya dijadikan simbol status sosial dan ekonomi bagi yang memakannya. Meski punya harga tinggi, melakukan budidaya ikan Napoleon ternyata tak semudah yang dibayangkan. Salah satu pembudidaya ikan Napoleon di Sedanau, Nato, mengaku ikan Napoleon biasanya dibudidaya dari bibit yang masih kecil. Pemeliharaan bibit pun harus dilakukan secara khusus menggunakan keramba jaring apung. Soal perawatannya pun juga tak boleh sembarangan. Nato menjelaskan setiap harinya ia harus memberi makan ikan sebanyak 2 kali sehari. Di saat sudah cukup layak jual, maka kapal Hong Kong merapat ke Pelabuhan Apung untuk memanen ikan para nelayan budidaya dan ikan siap diekspor ke luar negeri. Dari Natuna, Ricky Rinovski melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kepri hari ini.
kasih saudara Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Anggrek adalah salah satu di antara sejumlah tanaman yang menjadi favorit pecinta flora. Selain indah, anggrek memiliki daya tahan lebih lama dibanding tanaman lain. Keindahan warna anggrek dipercaya mampu menghilangkan stres. Seperti yang dilakukan oleh Kepala Desa Batu Kacang, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Suharko Feni. Di balik kesibukannya menjalani profesi sebagai kepala desa, baik itu mengurusi administrasi pemerintahan dan permasalahan warga di desa. Dirinya rutin mengoleksi tanaman anggrek lokal yang ia dapatkan dari hutan Pulau Singkep. Di sela waktu setelah kerja sebagai kepala desa, ia habiskan waktu merawat anggrek di halaman rumahnya, sambil menghilangkan stres dari aktivitas kerja. Kepala Desa Batu Kacang Suharko Feni mengatakan koleksi anggrek awalnya melihat cantiknya anggrek di TV, lalu bersama rekannya mencari anggrek lokal di seputaran hutan Pulau Singkep. Sukanya lihat anggrek-anggrek itu, anggrek-anggrek yang ada, namun di luar itu kita lihat bagus-bagus, tapi khususnya di Kabupaten Lingga di Singkep ini rupanya kita juga punya anggrek, ya. Hobinya karena kita juga mau rencananya kemarin itu mau memperkenalkan banyak masyarakat kita, warga kita, bahwa Lingga khususnya Singkep juga ini mempunyai anggrek lokal. Jadi dari situ saya juga berminat untuk mencari anggrek-anggrek yang ada di Lingga, khususnya saya ini mencarinya di sekitar Pulau Singkep. Di Singkep itu kita ke daerah Gunung Lanjut, di Singkep Barat, kemudian di daerah sekitar Maruk Tua kecil, kemudian di Tangsirasep sana juga. Kita ada beberapa orang kawan yang juga hobi yang sama ini mencari anggrek ini. Kita kemarin ada ber-6 orang. Kalau yang sudah ada ini tak di luar anggrek, termasuk tanaman jenis lain ya. Mungkin ada sekitar hampir 100. Total ratusan tanaman hias dari hasil hutan Pulau Singkep selain anggrek juga terdapat berbagai macam jenis tanaman hias, seperti bunga tanduk rusa, kantung semar, daun janda bolong, serta berbagai macam jenis koleksi kaktus. Dari Lingga, Paino, TVRI Kepri melaporkan. Saudara, Gunung Ranai adalah gunung yang terletak di Pulau Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Gunung Ranai merupakan gunung dataran terendah, sebab ketinggiannya hanya 1035 meter di atas permukaan laut. Suasana air terjun mengalir deras dari puncak gunung, menjadi salah satu kawasan geopark nasional. Pulau Natuna di Kepulauan Riau kini menjadi salah satu destinasi yang dicari para wisatawan. Bagi pecinta alam, gunung ini sangatlah cocok untuk didaki. Terlebih bagi para pemula, hutannya masih terjaga secara asri. Itu bisa dilihat dengan tumbuhnya pohon dan rimbun di sekitar gunung untuk 5 meter di atas permukaan laut. Sementara puncak ketiga, puncak tertinggi bernama Puncak Datuk Panglima Husin. Seperti dua puncak sebelumnya, Puncak Datuk Panglima Husin juga merupakan tebing dengan ketinggian kira-kira 200 meter. Gunung ini terletak di Pulau Bunguran, lebih tepatnya di Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Hutan Dataran Atas, seperti lukisan alami. Keindahan panorama Gunung Ranai memang sangat memukau. Pada ketinggian tertentu, para pendaki akan menemukan tipe-tipe vegetasi yang memperlihatkan ciri khas pegunungan dataran atas, dan untuk mencapai puncak Gunung Ranai, para pendaki harus melampaui 3 puncak berupa tebing batu dengan ketinggian yang berbeda-beda. Hingga mengikuti hari besar tradisi masyarakat di darat. Tradisi nelayan Natuna melihat petunjuk melaut dari tanda alam sudah mulai memudar. Sekarang mereka beralih menggunakan petunjuk digital, mulai dari aplikasi smartphone hingga GPS. Prediksi cuaca alam secara alami oleh nelayan Natuna tidak hanya melalui gunung, tetapi juga dilihat dari petir yang datang. Kalau petir tiba-tiba datang sekitar sore hari, itu pertanda angin barat daya akan terjadi. Jumat cuaca untuk mulai melaut lebih teduh. Dari Natuna, Ricky Rinowski melaporkan.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Serta jangan lupa saksikan Kepri hari ini setiap harinya, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Samarsita mewakili segenap kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.